Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, hari ini kami ingin mendengar suara Tuhan. Melalui firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Biarlah kami boleh mengalami seperti murid yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Hari ini kami boleh merayakannya. Biarlah Tuhan menolong kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca, kemudian mempelajari firman Tuhan tentang Pentakosta yang kita rayakan hari ini, supaya kita bisa memaknai Pentakosta ini dengan baik. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-22, hari raya 7 minggu, yaitu hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil dari pergantian tahun. Ulangan 16 ayat 9, kemudian Kisah Rasul pasal kedua ayat 4. Ulangan 16 berkata demikian, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 4. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberitakan Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita belajar hari ini tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Di dalam sejarah kerajaan Allah, Pentakosta itu mempunyai setidaknya 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah Pentakosta mempunyai pemahaman, yaitu turunnya 10 hukum Allah yang kita kenal dengan 2 loh batu di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Tentu kita tahu bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah mempunyai tujuan. Tujuannya diantaranya yaitu manusia supaya mengenal aturan, mengenal hukum, dan mentaatinya, mematuhinya. Kemudian agar manusia juga kembali kepada tujuan ciptaan Allah yang semula. Karena dosa sehingga manusia harus jatuh dan jauh dari Tuhan. Kemudian tujuan yang berikutnya, setiap jemaat atau setiap perintah itu memiliki berkat. Setiap dibalik perintah itu pasti memiliki berkat. Itu makna dari Pentakosta yang pertama, yaitu turunnya 10 hukum Taurat yang kita kenal dengan 2 loh batu yang diberikan kepada Musa. Kemudian Pentakosta pengertian yang kedua itu yaitu bikurim, artinya persembahan hulu hasil kedua. Jadi ada persembahan yang diberikan, yaitu kelanjutan dari 1/10, kemudian persembahan setelah hasil panen gandum itu tadi. Itu juga disebut dengan Pentakosta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang memberikan bikurim itu, Pentakosta itu, maka janji Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Ya, itu pengertian yang kedua, bikurim. Pengertian yang ketiga yang kita kenal dan kita rayakan hari ini yaitu Pentakosta, yaitu bahasa Yunaninya Pentakoste, yang berarti hari yang ke-50 atau yang disebut dengan juga hari Minggu Putih, adalah hari raya di mana untuk memperingati peristiwa dicurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya di Yerusalem.
Nah, hal ini dilakukan supaya terjadi penggenapan apa yang disebutkan oleh Yoel. Yoel pasal kedua ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita ketika murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, yang menjadi renungan hari ini dan menjadi pertanyaan yang mendasar adalah langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengalami hari Pentakosta tersebut. Jangan kita hanya mendengar katanya orang, kata para murid-murid yang mengalaminya, tetapi kita berharap kita bisa mengalami hari Pentakosta itu, yaitu pencurahan Roh Kudus dengan pengertian yang ketiga tadi. Langkah yang pertama di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat itu disebutkan bahwa kita harus tinggal di Yerusalem. Ini mempunyai makna, yaitu kita harus tinggal di dalam kebenaran. Tidak ada cara lain bahwa kita bisa mengalami pencurahan Roh Kudus atau kita dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus jikalau kita mau tinggal di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu kita berusaha hari demi hari, dari waktu-waktu sampai ke waktu yang lain, kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, hal ini kita harus kerjakan secara berkelanjutan. Jangan engkau tinggalkan Bethlehem kalau kau tidak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau kamu tidak dapat teguh. Rajin datang ke kebaktian atau beribadah. Kalau seperti saat ini kondisi kita beribadah ke gereja tidak memungkinkan, paling tidak kita bisa menyaksikan dan beribadah bersama dengan keluarga melalui YouTube misalnya, atau ibadah online yang lain, supaya kita diberi kekuatan sehingga ketika kita rajin dalam beribadah, maka upah besar sudah menanti kita. Kemudian langkah yang kedua, hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan ini bisa dibuktikan kita bisa bersekutu dengan sesama juga. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, dengan indahnya kita membangun misbah di rumah, membangun misbah keluarga, baik keluarga maupun pribadi. Ini membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan tidak terbatas dalam hanya sebatas ibadah, tetapi bersekutu dengan Tuhan bisa di mana saja, kapan saja, dan senantiasa kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita tinggal di dalam kebenaran, tidak kalah pentingnya langkah yang kedua adalah kita bisa bersekutu senantiasa bersama dengan Tuhan. Kemudian bersekutu dengan Tuhan ini juga kita buktikan atau kita aplikasikan, kita bersekutu dengan baik dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, langkah yang ketiga, saya hanya memberikan langkah 4 saja, yaitu berbalik kepada Allah. Artinya kita bertobat. Bertobat bukan berarti kita yang dulu tidak mengenal Tuhan kemudian kita dibaptis itu disebut bertobat. Tetapi pengertian bertobat di sini adalah meninggalkan cara yang lama, kemudian menuju kepada cara hidup yang baru. Jadi ketika meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian kita menuju kepada hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbalik kepada Allah itu selalu kita harus kerjakan. Ya, dari yang sederhana sampai kepada yang agak sulit, bahkan yang mustahil. Sehingga kita mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita justru bertobat, artinya berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dulunya kita tidak menyenangkan, kini menyenangkan hati Tuhan. Dulu kita berbuat salah, berdosa, tapi sekarang melakukan apa yang Tuhan mau.
Ini pengertian bertobat, berbalik kepada Allah. Artinya kita mengalami pertobatan dari waktu sampai waktu yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang selanjutnya yang keempat, kita memiliki iman yang teguh, kepercayaan yang teguh, tidak goyah apapun yang terjadi, karena kuasa Roh Kudus yang telah milik kita ada di dalam kita. Bahkan di ayat lain di dalam Matius berkata, jikalau kita termasuk orang yang percaya, maka tanda-tanda berikut yang menyertai orang percaya. Kita bertumpang tangan, orang lain sakit sembuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita miliki iman. Ya, mari kita miliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ya, dalam pada situasi pandemi yang saat ini melanda Indonesia, tapi mari kita belajar untuk terus percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita. Tidak pernah sedetik pun Allah meninggalkan kita. Kita memiliki iman terus percaya sampai mata menutup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 4 langkah ini yang harus kita lakukan agar kita memiliki atau dicurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tinggal di dalam kebenaran, hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, berbalik kepada Allah atau kita bertobat. Dan yang terakhir, memiliki iman yang teguh, tidak tergoyahkan. Kiranya firman Tuhan saat ini dalam memperingati hari Pentakosta, biarlah Roh Kudus menolong kita dan dicurahkan bagi hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Bapa yang baik, yang kami kenal melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar firman Tuhan, dan kami mohon ya Allahku, biarlah Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami yang mendengar acara ini. Tuhan memberkati kami sekalian, dan dengan Roh Kudus yang dicurahkan bagi hidup kami, yang senantiasa menuntun hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku buka hati Tuhan untuk jemaah-Mu, ku buka hati untuk jemaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, haleluya. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jemaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini kami ya Allahku, ya Roh Kudus, penuhi hidup kami. Haleluya.
hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Kami rindu Tuhan, menjadi satu kerinduan dalam hidup kami, selalu ingin menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami sadar tanpa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami tak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan hati-Mu Bapa. Dan inilah kerinduan kami. Kami ingin hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami ingin hidup kami Tuhan, ketika kami mau melangkahkan kaki kami untuk melakukan segala apa yang harus kami kerjakan, hidup kami ingin menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan inilah kerinduan kami Bapa. Pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembalilah dalam aktivitasmu dengan berkat dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang manis dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus menjaga, memelihara, menuntunmu hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.